Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita membuka di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 37. Sekali lagi, Markus 10 ayat 35 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama. Kita akan terima berkat dan pesan Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya, yang terlibat di dalam peristiwa di perikop ini itu ada Tuhan Yesus, ada Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, dan juga ada 10 murid Tuhan Yesus yang lainnya. Peristiwa yang terjadi dalam perikop ini adalah bagaimana suatu ketika Tuhan Yesus menegur Yohanes dan juga Yakobus karena mereka ini meminta sesuatu berdasarkan keinginan atau ambisi mereka sendiri, yaitu mereka minta supaya mereka ini didudukkan atau ditempatkan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan di dalam kekekalan kelak. Dan Tuhan Yesus menegur Yakobus serta Yohanes karena permintaan mereka itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan atau diatur sesuka hati sendiri, atau bahasa sekarang itu bisa di request seperti itu ya Bapak Ibu, bisa di booking, bisa dipesan terlebih dahulu. Perkara duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Allah dalam kemuliaan itu merupakan hak dan wewenang Tuhan semata-mata. Tidak ada yang dapat atau tidak ada yang boleh untuk menentukan atau mengaturnya. Dan anugerah untuk dapat duduk di sebelah Allah juga hanya diberikan kepada mereka yang layak dan mereka yang dikenan oleh Allah saja. Jadi tidak bisa diminta begitu saja ya. Inilah yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus tadi. Nah, Tuhan Yesus menegur Yakobus dan juga Yohanes langsung pada saat itu ketika mereka sedang berkumpul dan sedang berbincang-bincang bersama-sama antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, interpretasinya Bapak Ibu dari peristiwa ini apa yang dapat kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini kita belajar ya, yang ini pun yang juga menjadi tema atau judul renungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu hati-hati dalam meminta. Hati-hati meminta. Ya, ketika kita memohon atau minta sesuatu, ternyata kita perlu berhati-hati. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan di dalamnya. Tuhan Yesus memang sudah pernah berfirman di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Kita bisa meminta kepada Tuhan Yesus apa saja dan Dia pun punya kuasa untuk menjawab dan memberikan apa yang kita minta atau apa yang kita mohonkan. Namun di sini kita belajar untuk hati-hati dalam kita meminta, yaitu jangan sampai kita meminta sesuatu yang tidak seharusnya kepada Tuhan dan juga dengan cara yang tidak seharusnya juga. Ya, kita perlu berhati-hati akan hal ini. Saya akan bacakan Markus 10 ayat 35 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, "Lalu Yakobus dan Yohanes, yaitu anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus. 'Bapak Guru,' kata mereka, 'ada suatu hal yang kami ingin Bapak lakukan untuk kami.'
Nah, di sini Yakobus dan Yohanes meminta sesuatu yang ditentukan untuk diberikan hanya kepada mereka yang dikenan oleh Allah saja. Dan cara mereka meminta juga itu seperti memaksa. Pokoknya Tuhan harus berbuat seperti ini, seperti apa yang saya minta. Ya, Tuhan Yesus seperti dipaksa untuk harus mengabulkan permintaan mereka. Padahal permintaan mereka adalah suatu hal yang sebenarnya tidak bisa mereka minta dan tentukan begitu saja. Bukan hal yang seharusnya yang dapat mereka minta kepada Tuhan. Nah, hal ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa kita ketika minta sesuatu, kita harus minta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan, maka apa yang kita minta juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu tentunya yang sesuai kehendak Tuhan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan pastinya bagi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan juga sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita. 1 Yohanes 5 ayat 14 di sana firman Tuhan berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan kita jikalau kita meminta sesuatu yang menurut kehendaknya Tuhan. Dan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan itu pasti itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menjawab atau memberikan apa yang kita mohonkan kepadanya. Asalkan permohonan itu adalah sesuatu yang berkenan, sesuai dengan kehendaknya. Ya, dan tentunya kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan itu pasti sangat luar biasa bagi kita. Itu pasti akan memuaskan kita, melegakan kita, bahkan sangat mendatangkan sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Dan ini yang harus kita perhatikan bahwa apapun yang kita minta, bisa minta apa saja kepada Tuhan, bisa. Kita mau bergumul, mohonkan sesuatu tentang kebutuhan kita sehari-hari sekalipun, atau jawaban doa, semua Tuhan bisa kabulkan. Asalkan permohonan kita itu sesuai kehendaknya. Ya, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau misalkan kita minta supaya Tuhan membalaskan dendam kita terhadap seseorang, ya kita mau berdoa berkali-kali pun Tuhan tidak akan menjawab karena itu bukan sesuatu yang dikenan oleh Tuhan. Atau kita minta sesuatu barang yang sangat mahal yang sebenarnya pun tidak sesuai dengan kebutuhan kita atau bahkan tidak sesuai dengan keadaan rumah kita, sesuatu yang mungkin tidak muat di dalam rumah kita. Misalkan kita minta lemari yang sangat besar terbuat dari emas dan sebagainya, sedangkan itu juga belum tentu kita bisa gunakan dengan baik di rumah kita. Misalkan tidak muat dengan lokasi rumah dan sebagainya, tapi kita minta kepada Tuhan, yaitu pun belum tentu dapat terjadi, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena tidak sesuai dengan keadaan kita, tidak sesuai dengan mungkin juga keperluan kita. Kita bisa menggunakan lemari atau tempat penyimpanan barang yang mungkin bisa terbuat dari kayu saja atau terbuat dari aluminium saja, tapi kita mintanya yang dari emas, harus yang besar dan sebagainya. Ya, tentunya kita juga perlu memperhatikan, ternyata di dalam kita meminta harus berhati-hati, harus sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan keperluan kita, dan apakah itu benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau hanya untuk dipamerkan, hanya untuk ditunjukkan, ya tentunya Tuhan juga bisa mempertimbangkan apakah hal ini perlu. Ya, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya bukan sesuai hawa nafsu kita, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar bahwa di dalam meminta kita itu perlu berhati-hati. Jadi yang kedua kita akan pelajari adalah minta sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang benar. Selain apa yang kita minta harus benar, cara memintanya juga harus benar Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh dan teladan tentang hal ini dalam hal meminta, yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Markus 14 ayat 36 di sana firman Tuhan berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki.
Nah, di sini Tuhan Yesus meminta atau memohon kepada Bapa dengan cara yang benar, yaitu menyerahkan semuanya kepada Bapa. Biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi. Nah, ini pun yang harus juga kita terapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat meminta sesuatu kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, ya biarlah Tuhan menjawab dengan caranya dan rencananya yang terbaik. Namun jika Tuhan punya jawaban atau rencana yang lain, biarlah itu juga terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan kita yang terjadi saat kita meminta sesuatu atau memohon sesuatu kepada Tuhan. Kalau sudah berdoa, sampaikan kepada Tuhan, ya terserah Tuhan mau jawab seperti apa. Yaitu bahasa sehari-harinya ya Bapak Ibu. Jadi kita saat meminta kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, lakukan itu di dalam doa dengan penuh penyerahan dan kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan baik dan benar bagi kehidupan kita. Dan aplikasinya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu mempertimbangkan dan menentukan apa yang akan kita minta dan mohonkan kepada Tuhan. Apakah itu hal yang baik bagi kita atau apakah hal itu akan mendatangkan kebaikan atau apakah hal itu juga baik di hadapan Tuhan? Kita perlu mempertimbangkannya. Kita juga bisa mengetahui apakah hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dengan kita bertanya kepada Tuhan. Apakah yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Sebelum kita mohonkan, sebelum kita minta kepada Tuhan, kita juga perlu bertanya kepada Tuhan. Kira-kira ini benar enggak ya Tuhan yang saya minta, ini baik enggak ya Tuhan? Sebelum kita minta kepada Tuhan. Dan kalau itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jawab, Tuhan berikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentunya berdoa. Kita minta kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan itu melalui doa. Ya, kita berbicara, berkata-kata kepada Tuhan di dalam doa. Oleh sebab itu kalau mau minta sesuatu ya berdoa kepada Tuhan. Menggumuli apa yang kita doakan atau mohonkan. Apa yang kita minta kepada Tuhan itu di dalam doa. Dan lebih baik juga disertai dengan puasa ya. Itu kemudian bisa membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bisa memohon lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Namun kita perlu ingat kembali di atas segalanya, biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan ini terus membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berhati-hati di dalam meminta. Ketika kami meminta atau memohon sesuatu kepadamu, biarlah apa yang kami minta itu sesuatu yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya jawaban yang terbaik, jalan yang terbaik untuk menjawab setiap apapun yang kami doakan dan yang kami minta kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Karena keluarga GPDI El Shaddai Magelang buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh-Mu. Kiranya kami tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.